Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada para pencinta channel Gus Ismu yang berbahagia, pada saat ini saya akan menyampaikan 7 cakra mayor, fungsi dan bentuk warna aura. Sebelum saya sampaikan hal tersebut, terlebih dahulu saya selalu mendoakan kepada para pencinta channel Gus Ismu yang berbahagia, mudah-mudahan segala urusan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku hadirin rahimakumullah. Di dalam tubuh manusia, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberikan kepada kita semuanya, tentunya dia mempunyai fungsi dan kegunaan masing-masing. Di sini saya akan menyampaikan tentang cakra, fungsi, dan bentuk warnanya. Cakra berasal dari bahasa Sanskerta yang apabila dilihat secara kewaskitaan itu berbentuk seperti roda. Apabila diartikan secara bahasa Indonesia, cakra juga disebut sebagai indera. Cakra berfungsi sebagai pintu gerbang keluar masuknya energi. Cakra menarik energi dari medan energi alam semesta dan meneruskan ke bagian tubuh terdekat dari cakra yang bersangkutan. Selain menarik energi, maka cakra juga dapat mengeluarkan energi dari tubuh seseorang yang tidak terpakai lagi. Cakra dapat terganggu fungsinya karena adanya masalah pada emosional, mental, dan tubuh fisik seseorang. Gangguan tersebut dapat dilihat sebagai warna yang kotor pada sebuah cakra. Apabila cakra berhenti berfungsi, maka pasokan energi akan terganggu yang berakibat organ tubuh yang berhubungan dengan cakra tersebut tidak memperoleh energi. Dengan keadaan yang terus-menerus terjadi, maka fungsi dari organ tersebut juga akan terganggu sehingga lambat laun akan melemah seiring dengan berkurangnya sistem kekebalan tubuh. Pada kondisi inilah akan muncul berbagai macam penyakit. Saudaraku hadirin yang berbahagia, di dalam tubuh ini semuanya terdapat 72.000 meridian. 72.000 meridian ini menghubungkan 365 cakra di dalam tubuh manusia dan 7 cakra utama atau mayor. 7 cakra utama atau cakra mayor yang menghubungkan seluruh anggota tubuh yang ada di dalam tubuh tersebut. Yang pertama, cakra dasar. Yang kedua, cakra seks atau kemaluan. Yang ketiga, cakra pusar. Yang keempat, cakra jantung. Yang kelima, cakra tenggorokan. Yang keenam adalah cakra ajna. Yang ketujuh adalah cakra mahkota. Berikut ini adalah paparan dari 7 cakra mayor tersebut. Yang pertama adalah cakra dasar atau disebut sebagai cakra maludara. Warna auranya berwarna merah.
Posisinya di antara alat kelamin dan anus ujung tulang ekor. Unsur yang terdapat pada cakra dasar ini adalah unsur tanah dan api. Fungsinya untuk survival, gaya hidup yang mengutamakan energi fisik. Cakra dasar yang aktif, maka seseorang akan cenderung untuk hidup dengan penuh semangat, motivasi. Dan sebaliknya, apabila cakra dasar ini kotor atau terhambat, maka akan hidup bermalas-malasan, tanpa semangat, bahkan memiliki kecenderungan untuk mudah putus asa. Yang kedua adalah cakra seks atau cakra kemaluan atau disebut cakra sadistana. Cakra ini berwarna jingga. Posisinya di bawah perut, abdomen pada tulang pelvis. Unsur yang ada di dalam cakra kemaluan adalah unsur air. Fungsinya adalah untuk asimilasi seksual, kesenangan, keinginan, gaya hidup yang memanjakan emosi. Cakra seks berhubungan dengan penciptaan atau reproduksi dan mempengaruhi aktivitas seksual seseorang. Cakra seks berkaitan erat dengan cakra tenggorokan yang berfungsi dalam penciptaan kreativitas atau ide. Seseorang dengan cakra seks yang bersih dan aktif akan memiliki pikiran yang lebih positif serta percaya diri. Sebaliknya, seseorang akan menjadi tidak peduli, kasar, berpikir negatif, kurang kreatif, termasuk seks menyimpang. Ini disebabkan karena cakra seks ini mengalami suatu hal yang kotor atau terhambat. Yang ketiga adalah cakra pusar atau manipura. Warna auranya berwarna kuning. Posisi pinggang perut, sementara unsur yang ada di dalamnya adalah berupa air. Fungsi pertumbuhan, penyembuhan, penerima, dan mengeluarkan energi tenaga bagi kemauan tenaga personal. Cakra pusar berkaitan erat dengan sifat-sifat yang membawa kecenderungan seperti iri hati, rasa malu, tidak puas, murung, benci, dan takut. Seseorang dengan cakra pusar yang berkembang dan bersih maka akan dapat mengatasi hal-hal seperti tersebut di atas dan mengubahnya menjadi suatu yang positif seperti rasa aman, rasa puas, gembira, nyaman, dan percaya diri. Yang keempat adalah cakra jantung atau anahata. Cakra ini bentuk warna auranya berwarna hijau. Posisinya terdapat di tengah dada atau biasanya orang sering menyebut di bagian agak kiri sedikit. Unsur yang ada di dalamnya adalah udara. Fungsinya untuk apa cakra jantung ini? Adalah untuk mencintai diri sendiri, mencintai orang lain, mencintai keluarga, pemenuhan hajat hidup, energi mental, kesadaran, dan penyembuhan. Cakra jantung adalah cakra yang amat penting dalam spiritual. Karena apa? Karena berhubungan sebagai lambang cinta kasih dan penyembuhan. Secara fisik, cakra jantung mengatur jantung dan kelenjar timus. Cakra jantung merupakan pusat dari seluruh perasaan halus seperti rasa kasih sayang, cinta kasih. Seseorang dengan cakra jantung yang kecil, kotor, atau terhambat akan memiliki kecenderungan yang sifat egois atau menangnya sendiri.
dia akan sombong, dia akan fanatik, tamak, rakus, munafik, dan gelisah. Sedangkan cakra jantung yang berkembang dengan baik menyebabkan seseorang penuh dengan rasa cinta kasih dan kasih sayang serta dapat berempati terhadap sesama manusia. Yang kelima adalah cakra tenggorokan. Warna auranya berwarna biru muda. Posisinya adalah tenggorokan. Unsur yang ada di dalamnya adalah magnet. Fungsinya adalah untuk berkomunikasi. Energi ekspresif, kemauan untuk menyatukan simbol-simbol kebentuk yang ideal, dan tenaga untuk memilih. Seseorang dengan cakra tenggorokan yang berkembang akan memiliki pengertian yang mendalam mengenai hubungan antara sesama sehingga mempunyai hubungan yang baik dengan sesamanya. Kemauan untuk berekspresi secara lisan juga dipengaruhi oleh cakra tenggorokan ini. Cakra jantung yang bersih yang dihubungkan dengan cakra tenggorokan yang bersih pula, maka akan mengakibatkan seseorang akan dapat mengekspresikan seluruh isi hatinya dengan baik. Sifat-sifat yang berkenaan dengan cakra tenggorokan yang berkembang dengan baik antara lain adalah kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberhasilan, kelimpahan dan kesejahteraan serta pengembangan pengetahuan duniawi. Yang keenam adalah cakra mata ketiga atau sering orang menyebut adalah cakra ajna atau indera yang keenam. Warna auranya berwarna biru indigo atau disebut nila. Posisinya di antara kedua mata, dahi atau kening, biasanya di sini. Unsur yang ada di dalamnya adalah unsur magnet atau cahaya. Fungsinya adalah untuk penglihatan, intuisi, penyatuan. Disebut cakra mata ketiga karena cakra yang berkembang aktif dan bersih dapat memberikan kewaskitaan atau kekuatan psikis lain. Selain kewaskitaan, cakra ini merupakan titik pemusatan dan pengaturan dari cakra-cakra di bawahnya. Yang ketujuh adalah cakra mahkota. Cakra mahkota ini untuk bentuk warna auranya adalah violet. Posisinya di sisi bagian atas kepala, daerah otak dan sistem saraf atau sering orang menyebut adalah ubun-ubun. Unsurnya terdapat pada cakra mahkota adalah untuk pemikiran. Fungsinya adalah integrasi dan pemahaman. Seseorang yang cakra mahkotanya berkembang secara sempurna akan banyak mengetahui rahasia alam. Menjaga agar cakra ini bersih amatlah penting agar energi spiritual dapat diterima secara terus-menerus oleh tubuh tersebut. Apabila cakra mahkota yang terbuka dengan lebar, maka seseorang dapat melakukan perjalanan astral dengan lebih mudah. Cara mengaktifkan cakra ini adalah dengan memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak manusia dalam beribadah, maka akan semakin aktif cakra mahkota yang ia miliki. Demikian penjabaran saya tentang pengetahuan cakra. Mudah-mudahan bermanfaat, dan nanti untuk video yang lainnya akan saya paparkan bagaimana cara kita mengaktifkan cakra-cakra tersebut. Terima kasih kepada para pencinta channel Gus Ismu yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.